Oke, yang pertama saya ini penggemar beliau terus terang saja ya, karena beberapa video dari beliau itu selaras dengan pikiran saya ya. Ya, saya pikir begini, cara berpikir seseorang itu kan dipengaruhi banyak faktor, termasuk sudut pandang akan sesuatu. Misalkan ya, ini misalkan apa yang beliau katakan benar. Beliau mengatakan untuk menghadapi zaman sekarang, maka harus mencari solusi untuk zaman sekarang. Begitupun untuk masa depan, maka kita harus cari solusi untuk masa depan. Jangan malah kembali ke masa lalu, menggunakan istihad di masa lalu. Lalu pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya berpikir solutif untuk masa depan dan masa kini jika secara konstruktif kita tidak ambil referensi dari masa lalu. Apalagi yang kita ambil adalah referensi yang secara sanad keilmuan memiliki kualifikasi. Ya, bukan sekedar hasil dari pemikiran yang bebas, yang liberal ya, tetapi hasil dari pemikiran yang disempurnakan dari generasi ke generasi. Ada sanatnya dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para ulama terdahulu, dari para salafus soleh. Ya, kemudian kita mengatakan dan memplotis mereka hidup zaman dahulu, sehingga cara berpikirnya khas zaman dahulu. Ya kalau mau konsisten, kita harus menghilangkan apa yang mereka sampaikan dong. Kan itu nggak mungkin. Ya, apalagi kemudian kita harus menghilangkan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu kan turunnya zaman dahulu. Ya, masa harus diplotis juga itu untuk orang-orang zaman dahulu kan nggak mungkin. Ya, yang kedua, bagaimana caranya menerapkan syariat Islam secara menyeluruh jika tidak ada institusi yang khas yang bisa mengawal jalannya syariat Islam. Karena syariat Islam itu bukan hanya urusan individu, tetapi juga bermasyarakat dan bernegara. Kemudian selanjutnya kita tidak boleh mengada-ngada atas sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Oke, ini sangat setuju, fix, no debat. Tapi kenapa kemudian demokrasi menjadi pilihan dalam pemerintahan? Sementara sudah jelas demokrasi itu pertama bukan berasal dari Islam. Dari asal katanya saja demos kratos ya, bahasa Yunani. Dan bahkan jauh lebih usang daripada Islam. Ya, lebih kuno. Jadi sebenarnya ada kebingungan juga akhirnya mencari solusi untuk kini dan mendatang dari sesuatu yang lebih kuno dari Islam. Tanpa bermaksud merendahkan sama sekali, tapi ternyata untuk mencapai kategori berpikir mustanir itu, pendukungnya bukan hanya referensi, memiliki bank data, dan bisa menyambungkan logika satu dengan logika yang lain ya. Bukan hanya seperti itu aja, tapi juga butuh kemurnian berpikir atas maksud Allah terhadap hidup manusia. Kalau hanya mengandalkan pikiran, nanti akan mentok ya, sekedar logika aja, nggak akan sampai pada solusi yang komprehensif yang harus didukung oleh sumber hukum Islam, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas tadi. Juga didukung oleh pikiran-pikiran yang sifatnya jamak, bukan hanya pikiran satu orang. Sebuah majelis misalkan ya, ini misalkan di situ berkumpul para ulama solih yang referensinya mereka dibatasi oleh 4 sumber hukum syariat tadi. Pasti tiap-tiap pikiran mereka punya sudut pandang yang berbeda-beda dalam menentukan sebuah hukum. Ya, makanya ada mazhab, ada klasifikasi hadis, ada kitab-kitab tafsir. Jadi hidup berjamaah itu sudut pandangnya ya harus berjamaah. Repot nanti kalau sendiri-sendiri ya. Apalagi kalau sendiri terus ngelantur, kemudian ketika diberikan nasihat nggak mau nerima masukan dari yang lain. Jatuhnya kibrin, sombong. Benar, Islam itu mudah, tidak sulit, tetapi Islam itu meminta umatnya untuk mengasah cara berpikirnya agar tidak takut buta, tidak turut munding, tidak ikut-ikutan aja. Kita ini hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa panduan. Pertanyaan besarnya, bagaimana bisa melaksanakan panduan tersebut secara menyeluruh saat ini dan di masa yang akan datang kalau kita tidak berupaya untuk menerapkan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dengan apa? Ya tentu saja dengan institusi khas yang memiliki kekuatan. Apa itu? Ya negara. Wallahu a'lam.